Pemirsa, apa kabar? Di situasi pandemi saat ini, ada banyak hal tak terduga yang terjadi. Kadang kita harus menyesuaikan perasaan atau mood kita di berbagai kondisi, mulai dari membiasakan diri bekerja di rumah, melakukan pembatasan sosial hingga harus bersiap kembali bekerja, khususnya ketika menjelang new normal saat ini. Yuk kita simak informasi dari psikolog RSPP Nurul Adining Tias untuk bagaimana atur mood Anda kala transisi work from home ke work from office, hingga transisi new normal seperti saat ini. Kenapa mood sering mengalami naik turun? Mood itu kan sebetulnya gangguan mood ya, tapi sifatnya kronis, nggak akut. Kalau kayak depresi gitu kan akut, jadi dia benar-benar kayak langsung parah. Sedangkan kalau kemudian itu dia nggak terlalu kentara naik turunnya, tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama dia akan seperti itu gitu. Cuma ya itu tadi bedanya adalah lebih ke pengekspresian emosi itu tadi. Siapakah yang paling rentan terkena dampak mood yang naik turun atau tak stabil? Kalau kita ngomong soal kemudian, baik laki-laki maupun perempuan itu sebetulnya punya kans yang sama ya. Cuma bedanya kan adalah kalau perempuan itu lebih mudah untuk mengekspresikan emosinya dibandingkan laki-laki. Apa yang harus dilakukan agar mood tetap terjaga di kala peralihan WFH ke WFO? Memang yang pertama kali harus dilakukan adalah back to schedule. Gitu ya, mau itu WFH maupun WFO, patuhilah schedule yang Anda punya gitu. Jadi jangan kalau WFH pagi-pagi masih dasaran, masih pakai baju tidur gitu ya, masih belum sarapan, masih santai-santai, kemudian kerjanya pun juga nggak ada schedule-nya, sehingga ketika balik ke WFO itu jadi kayak badannya harus nyesuaiin diri lagi gitu loh. Jadi perlakukanlah kerja di rumah itu seakan-akan kayak kerja di kantor. Saatnya WFO itu badannya, ritme tubuhnya siap untuk dengan rutinitas WFO. Jika mengalami penurunan mood ketika WFO, apa yang harus dilakukan? Jadi gini, pasti kita akan mengalami masa di mana aku males untuk kerja gitu ya, lagi malas. Nah itu sebetulnya sesuatu hal yang sebisa mungkin tidak diturutin gitu loh. Tapi tentu saja kita bisa mengatur waktu WFH dan WFO kita, misalnya nih baik di rumah maupun di kantor itu coba deh setiap kali 1 jam kita sudah bekerja, sediakan waktu 10 menit atau sampai 15 menit untuk istirahat sejenak, stretching atau minum atau nyemil sedikit, lalu abis itu dilanjutkan lagi untuk bekerja seperti itu. Nah itu diusahakan baik di kantor maupun di rumah seperti itu, sehingga ritmenya tetap sama. Hal yang harus dilakukan agar bekerja kembali semangat namun tetap waspada. Ya kan sebetulnya ketika kita bilang soal new normal, ini kan sebetulnya bukan kondisi normal sebelum pandemi ya, tapi kita berusaha menjadikan kondisi yang baru ini sebagai suatu habit, sehingga terbentuklah yang namanya new normal itu tadi. Tentu saja pasti sesuai dengan saran pemerintah, jaga jarak, pakai masker. Kalau memang perlu meeting ya meeting online aja, atau kalau misalnya memang harus banget ketemu ya diusahakan jarak tetap terjaga dan jumlah peserta pun dibatasi seperti itu. Adakah saran lainnya bagi mereka yang akan WFO atau WFH? Tetap lakukan hobi Anda gitu ya. Lakukan kegiatan-kegiatan yang berupa self care, apakah itu spa di rumah, mandi air hangat, baca buku, tidur-tiduran, apapun itulah yang membuat kita happy, itu lakukan saja. Sayangi diri sendiri, nggak usah terlalu yang aduh saya harus kayak gini, saya harus kayak gitu. Karena kenapa? Semakin kita menuntut terlalu banyak pada diri kita, maka akan semakin tinggi level stres kita dan akan menurunkan imunitas. Buat ini senormal mungkin, tetapi dengan protokol yang baru, itu saja. Pemirsa, semoga informasi yang kita berikan tadi bermanfaat untuk Anda. Sehatkan dan bahagiakan jiwa kita, maka semua hal bisa berjalan baik. Sampai jumpa di HSSI Corner episode mendatang.